sih kita ke rumahnya. Sungut Intan, rengekan sahabatnya itu sungguh membuatnya kesal, sedari tadi obrolannya hanya seputar lelaki itu. Kita kenalan Tantan. Gak jelas loh, maghrib nih, lagi pula nganterin makannya nanti jam 8. Ya elah kita percepat aja, abis maghrib ya. Ini aja PR kita belum selesai. Sambung Intan. Ya nanti kan bisa kita sambung Tantan, ini jauh lebih penting dari beban sekolah itu. Jawab Rani sambil memandangi rumah sebelah yang hanya terhalang tanam-tanaman milik Intan yang berjejer seperti pagar. Iyas, gila, Intan kesal dan beranjak bangun dari duduknya dan masuk ke dalam rumah sambil membawa laptopnya. Wuoi, Tantan kok masuk sih? Rani berteriak sambil mengejar Intan yang masuk ke dalam rumah. Intan, tolong antarkan makan malam untuk Nak Rafa ya. Siap Bu. Rani menjawab dengan penuh semangat, hingga membuat ibu terkejut. Kamu ngagetin aja Ran. Hehehe, sini Bu. Rani menyodorkan tangannya untuk meminta kotak makan yang ada di tangan Bu Ida. Loh, memangnya kamu yang mau ngantar, Intan mana? Ibu mencari Intan. Intan lagi ngerjain PR Bu, terus katanya dia capek banget. Ngarang aja Loran, kok tumben Bu baru juga jam berapa? Tiba-tiba Intan keluar dari kamarnya. Iya tadi Nak Rafa sudah bilang diantar lebih cepat, nih, antarkan makanannya. Kasihan Nak Rafa keburu lapar nanti, abis itu langsung pulang, ibu memberikan kotak makan pada Intan. Ya pulanglah Bu, mau ngapain lagi? Jawab Intan. Intan dan Rani pun berjalan keluar rumah menuju kediaman Rafa. Berbeda dengan Rani yang begitu antusias, Intan justru menekuk wajahnya, ia masih ingat betul kejadian tadi pagi. Astaga baru masuk halamannya aja udah bikin jantung ini dak-dik-duk sergitu. Rani memegang dadanya sambil senyum-senyum gak jelas. Intan hanya melihat sekilas ke arah Rani sambil mencebikkan bibirnya kesal. Tok, 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 Assalamualaikum. Ucap Intan dan Rani berbarengan. Aduh, Om lama banget sih Om bukain pintunya. Celoteh Rani yang tidak sabaran karena sudah 2 kali mengetuk namun belum juga dibukakan sama pemilik rumah. Om, teriak Rani. Berisik lo. Kesal Intan. Kalian ini berisik sekali ya, saya ini tidak tuli. Suara yang keluar dari balik pintu yang terbuka. Oh memang gak tuli kok, tapi ganteng. Ucap Rani tak tahu malu. Dan Intan berusaha menahan malunya melihat kecentilan sikap sahabatnya itu. Dan Rafa hanya diam saja tanpa ekspresi mendengar ucapan dari Rani tadi. Kalau bukan budek apa coba, orang ucap salam aja gak dijawab. Gerutu Intan pelan. Waalaikumsalam. Jawab Rafa yang rupanya mendengar gerutuan dari Intan. Nih Om. Intan menyodorkan kotak makan yang ada di tangannya. Ya ampun Om rumahnya bersih dan rapi gitu, jadi betah deh di sini. Tiba-tiba Rani menyerobot masuk dan duduk di sofa ruang tamu. Membuat Rafa dan Intan melongo. Intan langsung mengambil paksa tangan Rafa untuk menerima kotak makannya. Dan Intan langsung berjalan menuju sahabatnya itu dan langsung menarik tangan Rani agar keluar dari rumah itu segera. Aduh, Tantan apaan sih, sakit tahu, aku tuh capek mau duduk sebentar. Jangan ngadi-ngadi deh lo, bilang capek emang perjalanan kita sejauh apa. Itu lumayan loh bikin aku pegel Tantan. Rani masih enggan beranjak dari duduknya, walaupun tangan kanannya sudah ditarik oleh Intan. Astaga nih anak bener-bener bikin malu. Ucap Intan dalam hati. Biarkan saja dia duduk. Ucap Rafa yang sedari tadi hanya diam melihat 2 remaja labil di hadapannya ini sedang ribut. Dia berjalan menuju meja makan dan menaruh kotak makanannya di meja. Kalian sudah makan? Sudah. Belum. Intan menoleh ke arah Rani yang berkata belum. Dan Rani hanya mengangkat bahunya acuh melihat pandangan kesal dari Intan. Kalau begitu pulanglah dan makan. Rafa berkata acuh sambil menyantap makanan yang dibawa Intan tadi. Pepef. Intan mencoba menahan tawanya melihat ekspresi wajah Rani setelah mendengar ucapan Rafa tadi. Ya udah Om, aku pulang dulu ye. Intan dan Rani beranjak dari duduknya menuju pintu keluar. Ya walaupun Rani sedikit tak terima namun Rani tetap mengikuti Intan.
Tunggu. Intan dan Rani menoleh ke arah Rafa. Jangan panggil saya Om. Ucap Rafa tegas. Iya Aa. Rani langsung berucap dengan nada centilnya. Aa. Singkatan apa itu? Rafa mengernyit bingung. Bukan singkatan Om, itu bahasa Sunda, sama seperti, Mas, Kakak gitu. Yang normal saja. Ucap Rafa. Itu juga normal kali Om. Saya tidak suka jika itu. Intan hanya menarik nafas panjang sambil melihat ke arah Rafa dengan kesal, dan berlalu pergi begitu saja. Dadah, Rani melambaikan tangannya, dan keluar dari rumah Rafa. Sekilas Rafa melihat punggung Rani sambil tersenyum tipis. Ia melanjutkan makannya dan makanan ini menurutnya pas dengan seleranya. Sama seperti masakan pembantunya dulu, karena mamahnya jarang sekali memaksakannya makanan karena kedua orang tuanya termasuk pembisnis yang sibuk. Pada dasarnya Rafa termasuk penyuka makanan rumahan, jarang sekali dia makan makanan cepat saji atau pesan makan makanan di restoran hanya untuk dirinya. Terkecuali jika sedang bertemu dengan relasi-relasi bisnisnya. Ganteng banget sumpah tuh Om. Ucap Rani yang kini tengah berbaring berdua di ranjang. Rani memutuskan untuk menginap di rumah Intan. Udah tidur berisik tahu gak sih Ran? Intan menutup kedua telinganya. Kira-kira lo setuju gak Tantan? Rani beranjak duduk di samping Intan yang tengah berbaring. Setuju apa? Setuju kalau tuh Om jadian sama gue. Lo belum tidur aja udah mimpi. Jawab Intan. Tantan gue serius. Udah jangan ngoceh melulu, gue mau tidur, besok pagi harus bantu ibu. Intan langsung berbalik memunggungi Rani. Iwas, Rani kesal. Dan langsung merebahkan kembali tubuhnya dan memunggungi Intan juga. Sampai saat pagi tiba seperti biasa Intan sudah bangun untuk membantu ibunya di dapur, sedangkan Rani sedang mandi untuk bersiap ke sekolah. Ayo nak sarapan dulu. Ucap ibu pada Rani dan Intan. Setelah melihat mereka semua sudah rapi. Iya bu jawab Intan dan Rani berbarengan. Dan kalau sudah selesai ini tolong kasih ke nak Rafa ya. Ibu menaruh kotak makan seperti biasa. Siap bu. Rani menjawab dengan semangat, dan sepertinya dia lupa kalau sudah dibuat malu semalam. Intan sudah lelah dengan kelakuan Rani jadi kali ini dia diam saja. Intan dan Rani berjalan menuju rumah Rafa dengan seragam sekolah lengkap dan ranselnya. Tok, tok, Assalamualaikum. Kali ini hanya Rani yang bersuara. Waalaikumsalam, ucap Rafa yang sudah membuka pintu dengan cepat, tidak seperti biasanya. Ucap Rani dengan kagum melihat ketampanan lelaki matang di depannya. Yang sudah rapi dengan setelan jasnya. Maaf saya terburu-buru, sini makannya saya bawa saja ke kantor. Ucap Rafa sambil mengambil kotak makan yang dibawa Rani. Iya Dan Intan hanya diam saja sedari tadi. Kalian berangkat naik apa? Tanya Rafa sambil mengunci pintu rumahnya. Naik angkot Om, motor aku mogok. Intan langsung melongo mendengar ucapan Rani, karena setahunya motornya baik-baik saja. Modus lagi, dasar kutu kupret. Gerutu Intan dalam hati. Ya sudah bareng saya saja. Tapi Om, udah ikut aja Tantan. Bisik Rani di telinga Intan yang masih terlihat ragu. Tanpa basa-basi Rani langsung membuka pintu mobil depan dan duduk di sebelah Rafa, dan Intan duduk di belakang seorang diri. Aku temenin ya biar gak dikira supir. Ucap Rani sambil cengengesan. Jawab Rafa singkat. Entah dalam hati Rafa merasa tidak nyaman. Tak senyaman seperti dia duduk dengan Intan, ya walaupun hanya satu kali Intan pernah duduk di sampingnya saat itu. Sepanjang perjalanan Rani tak henti-hentinya mengoceh, dan tak ditanggapi sama sekali dengan Rafa, hanya sekedar anggukan dan senyum yang terlihat dipaksakan. Dan Intan hanya diam membisu sambil melihat pemandangan di luar jendela. Kita kan berangkatnya udah bareng nih, bisa gak nanti kita pulangnya bareng lagi? Ucap Rani tak tahu malu. Setelah mereka turun dari mobil. Memangnya kalian pulang jam 9 malam? Rafa menautkan kedua alisnya. Dan melihat sekilas ke arah Intan yang sedang memainkan ponselnya.
Ya gala Aa, kita pulang jam 2, tapi kalau Aa mau jemput jam 9 juga gak apa-apa, nanti kita tungguin kok. Plak, Intan memukul bahu sahabatnya itu, karena mendengar ucapan tak masuk akal. Aduh, Tantan sakit tahu, Rani memegangi bahunya. Omongan lo kayak ada gila-gilanya. Kesal Intan. Maaf saya buru-buru. Rafa langsung jalan setelah menurunkan mereka, tanpa menanggapi ucapan abek labil itu. Sepanjang jalan Rafa senyum-senyum sendiri, anak-anak SMA itu mampu membuatnya terhibur. Ya, karena Rafa memang orang yang terlalu serius. Tidak ingin berbasa-basi, dan mungkin juga teman-temannya menganggapnya orang yang membosankan. Rafa disibukkan dengan setumpuk berkas-berkas di mejanya, bahkan dirinya melupakan sarapan yang tadi dia bawa. Bertemu kliennya pun tadi hanya sekedar minum teh saja. Bahkan jam makan siang sudah setengah jam berlalu Rafa belum juga beranjak dari kerjaannya. Tok, tok, tok. Bunyi ketukan pintu ruangan Rafa. Masuk. Pak Dirut sudah siang nih, apa tidak makan siang dulu? Ucap Sandi yang langsung duduk di sofa dalam ruangan Rafa. Dan Rafa baru tersadar kalau dirinya belum sarapan bahkan melewatkan makan siang. Ia melirik kotak makan yang ada di meja di hadapan Sandi. Dan Sandi pun mengikuti arah pandang mata itu. Wis, ada yang bawa bekal nih, boleh kali lihat. Sandi langsung mengambil kotak makan yang ada di hadapannya. Set. Dengan cepat Rafa mengambilnya. Ya elah bro, paling juga masakannya Mbok Nani. Rafa tak menanggapi ucapan Sandi, tangannya membuka kotak bekal itu. Dia langsung melahapnya tanpa menawarkan pada orang di sampingnya, ya walaupun makanannya sudah dingin, tapi menurutnya rasanya tidak berubah. Tapi kan lo gak tinggal di rumah orang tua lo, terus itu siapa yang masakin? Tanya Sandi dengan raut wajah penasaran. Rafa tak menjawab, ia sibuk dengan kunyahannya, menikmati masakan yang sekarang menjadi favoritnya setelah masakan Mbok Nani. Dan Sandi dia terdiam lagi, menunggu bos yang juga sahabatnya itu selesai makan siangnya. Dan itu juga adalah bagian dari misi mata-matanya mengawasi bujang di sampingnya, tentu saja itu perintah dari Kanjeng Mami yang selalu minta diupdate berita tentang anaknya. Dan Sandi tidak keberatan akan hal itu. Namun dia tidak bisa menuruti perintah dari Kanjeng Mami yang meminta dirinya agar tinggal bersama Rafa, karena Sandi termasuk lelaki yang suka gonta-ganti pasangan. Tapi perlu digarisbawahi seberapapun bebas pergaulan Sandi dia tidak pernah membawa gadis manapun untuk menghangatkan ranjangnya. Dia hanya sekedar main-main saja. Dan jika tinggal bersama Rafa dijamin Sandi gak bakal betah. Bisa-bisa jadi patung yang hanya diam saja. Pukul 9 malam Rafa baru saja pulang ke rumahnya. Saat akan membuka pintu dia melihat ada kantong makanan yang menggantung di handle pintunya. Dan saat dibuka Rafa isinya kotak makan malamnya yang memang biasanya diantar jam 8 malam. Dibawanya masuk ke dalam dan ditaruhnya di atas meja. Setelah membersihkan diri Rafa membuka kotak makan malamnya itu, masih sedikit hangat mungkin belum lama ditaruh di depan pintunya. Setelah selesai Rafa beristirahat sebentar sambil memainkan ponselnya. Pagi pun menjelang. Rafa sudah siap dengan setelan kerjanya. Tak berapa lama terdengar ketukan pintu yang sudah bisa ia tebak itu. Nih Om. Intan langsung menyodorkan kantong berisi kotak makan seperti biasanya. Apa tidak bisa dengan cara yang sopan? Silahkan Om yang terhormat. Ucap Intan sambil membungkukkan tubuhnya sembari menyodorkan kantong itu. Rafa hanya menggeleng pelan saja, padahal bukan seperti itu maksudnya. Taruh di sana, Rafa menunjuk meja. Ya elah, tinggal terima aja sih, apa susahnya? Gerutu Intan. Mau tidak mau Intan menurutinya. Rafa mengikutinya dari belakang. Membuka kotak makanan itu. Kamu tidak sekolah. Rafa melihat Intan yang tak mengenakan seragam seperti biasanya. Dan baju yang Intan pakai malah terlihat seperti anak SMP. Baju Mickey Mouse warna pink dengan celana kolor hitam di atas lutut. Sederhana sekali. Dan buat Rafa itu terlihat sangat manis. Libur Om. Jawab Intan sambil memainkan ponselnya. Libur apa di hari Selasa,
ini kan bukan tanggal merah. Ya gak tahu Om, kepo banget. Rafa hanya memandangi Intan tanpa ekspresi. Dan Intan acuh saja. Posisi mereka kini berhadapan, hanya ada meja di antara mereka. Hahaha, tiba-tiba saja Intan tertawa kencang dan itu membuat Rafa terkejut. Uhuk, hingga membuat Rafa tersedak. Maaf Om, hahaha, Intan masih tetap tertawa namun tangannya dengan sigap menuangkan air dalam gelas dan menyodorkannya ke arah Rafa. Dan Rafa pun menerimanya dengan sedikit memperhatikan wajah yang merona dan mata yang menyipit karena tertawa, entah apa yang lucu dalam ponselnya hingga membuatnya tertawa tanpa henti. Intan pun duduk kembali, namun beberapa saat dia baru tersadar kalau tertawanya terlalu berlebihan, dan lagi dirinya kini sedang berada di rumah orang. Maaf ya Om sudah selesaikan makannya. Aku mau pulang. Apa yang membuatmu tertawa seperti itu? Rafa bertanya karena penasaran. Hahaha, ini Om, pacar aku, ada-ada saja. Intan masih ingin tertawa namun ia tahan. Pacar. Rafa mencoba mengulangi jawaban Intan atas pertanyaannya. Dan Intan sudah keluar dari rumah Rafa, namun masih terdengar tawa kecilnya. Cih, anak kecil sudah punya pacar, dasar abek labil, itu berarti dia sudah punya pacar. Gerutuan demi gerutuan keluar dari mulutnya. Otaknya selama ini tak diizinkan untuk memikirkan hal-hal yang tak penting. Namun sekarang otaknya mengkhianati dengan memikirkan kata-kata bocah labil barusan. Dia sudah punya pacar.